Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi sama Sabil. Sabil punya sebuah kisah tentang seekor binatang. Hari ini Sabil mau bercerita tentang seekor binatang. Kira-kira teman-teman bisa tebak gak ya ini binatang apa? Bak tebak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Ku punya sayap dan bisa terbang. Siapakah aku? Kira-kira itu binatang apa ya? Iya, betul banget. Itu adalah burung. Hari ini Sabil mau bercerita tentang seekor burung kecil yang bernama Pitput. Siapa namanya teman-teman? Iya, namanya Pitput. Sabil mulai ceritanya ya. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara binatang bersaut-sautan. Ada binatang apa itu? Iya, betul. Itu adalah seekor monyet. Kalau ini binatang apa ya? Binatang apa? Iya, ayam. Satu lagi deh. Binatang apa? Iya, betul. Harimau. Dari kejauhan, terlihat ada seekor burung kecil yang baru terbangun dari tidurnya. Burung itu bernama Pitput. Udah pagi ya? Bangun pagi, kita harus bersyukur dulu ya teman-teman. Bangun pagi, diberi matahari agar kita bisa melihat bumi. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Matahari kan bersinar terang. Bangun pagi, ayo kita semangat. Buka sayap, kita belajar terbang. Terbang tinggi-tinggi sekali, agar aku bisa keliling bumi. Tapi ngomong-ngomong, ibu aku ada di mana ya? Ibu? 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 Ibu di mana sih? Ibu? Coba aku cari ke dapur. Ternyata Pitput hendak mencari ibunya untuk meminta izin berlatih terbang. Ibu, Pitput boleh tidak berlatih terbang? Pitput kan sekarang sudah besar, Bu. Tentu saja boleh, Nak. Tapi kamu harus ingat pesan ibu. Mau pesan apa, Bu? Kamu harus hati-hati dan harus ingat jalan pulang. Jangan terbang jauh-jauh dari sarang ya, Nak. Baik, Ibu. Kalau begitu, Pitput pamit dulu ya. Dadah, Ibu. Pitput pun lalu membuka pintu rumahnya. Cekrek. Wah, pagi ini cerah sekali ya. Sekarang waktu kita tempat untuk berlatih terbang.
Pit-Put pun mencari tempat yang pas untuk berlatih. Di sini bukan? Ataukah di sini? Bukan. Di sini bukan? Ataukah di sini? Wah, sepertinya aku temukan tempat yang tepat. Pit-Put pun mulai berlatih terbang. Awalnya, ia tidak tahu caranya terbang. Aduh, aku mulai dari mana ya? Terbang itu gimana sih? Kayak gini. Kalau gitu, aku coba kepakin sayapku ya. 1, 2, 3. Aduh. Hampir aja jatuh. Coba sekali lagi deh. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aduh. Pit-Put pun akhirnya terjatuh. Ia pun menangis dengan sangat kencang. Badan aku sakit semua lagi. Apa aku nyerah aja ya? Pit-Put pun lalu berpikir sejenak. Ia pun lalu berkata, tapi kalau aku menyerah, aku tidak bisa terbang. Pokoknya aku harus terus berusaha sampai aku bisa. Teman-teman di rumah tahu lagu ini nggak? Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Yeay! Akhirnya Pit-Put pun bangkit lagi. Ia mencoba mengepakkan sayapnya. Mula-mula ia terbang rendah. Lama-lama semakin tinggi dan lebih tinggi lagi. Dari atas langit, Pit-Put bisa melihat ada banyak sekali pemandangan. Wah, ternyata pemandangan dari atas indah sekali ya teman-teman. Ada banyak pohon, ada bunga-bunga, dan banyak hewan yang sedang berkumpul. Wah, ternyata terbang itu asyik ya. Pit-Put pun lalu bernyanyi dengan sangat riang. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Namun, tiba-tiba saat ia sedang asyik belajar terbang, angin bertiup dengan sangat kencang. Badan Pit-Put yang kecil pun terbawa oleh angin. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang ke kiri, ke kanan, dan banyak juga pohon yang tumbang. Apa ini? Kok tiba-tiba ada angin? Aduh, bagaimana ini? Ia pun lalu terjatuh lagi. Bruk. Hah? Aku ada di mana?
tempat ini kok gelap sekali. Ibu! Ibu! Tolong aku! Aku takut. Tiba-tiba terdengar suara binatang buas dari kejauhan. Au! Pitput pun semakin ketakutan. Ia lalu berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Aku butuh pertolongan. Tolong! Tolong! Aku butuh pertolongan. Ibu, andai ibu ada di sini, pasti sekarang aku tidak ketakutan seperti ini. Ibu! Ibu! Tiba-tiba Pitput mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah orang utan yang bernama Pak Otan. Siapa namanya? Iya, betul. Namanya Pak Otan. Pak Otan pun bertanya kepada Pitput. Hei Pitput. Kaget. Kirain siapa? Pak Otan? Iya, ini Pak Otan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ini kan jauh sekali dari sarangmu. Jadi begini ceritanya, Pak. Aku itu tadi sedang berlatih terbang. Tiba-tiba angin datang. Bush. Setelah itu pohon bergoyang-goyang dan akhirnya aku terbawa sampai ke sini. Oh, jadi begitu ceritanya. Kamu lihat tidak? Bukit di sebelah sana itu, bukit yang itu, iya benar bukit yang itu. Kita naik sekarang ke sana. Hah? Ngapain naik ke bukit? Aku kan lagi tersesat, Pak Otan. Harusnya sekarang tuh aku pulang, bukan malah naik bukit. Sudah, ikutin saja Pak Otan. Akhirnya mereka pun naik ke bukit itu. Buk, buk, buk. Setibanya di atas bukit, Pak Otan menyuruh Pitput untuk melihat sekelilingnya. Pitput, sekarang coba kamu lihat deh. Di sebelah sana ada banyak sekali pohon-pohon. Coba kamu lihat di mana sarangmu. Wah, benar juga. Dari atas sini kan aku bisa lihat sarangku di mana ya? Ah, itu dia. Di sebelah situ, Pak Otan. Yang mana? Itu, Pak. Yang mana, Pitput? Itu loh, Pak. Tuh. Pohon yang itu. Oh alah, pohon yang itu toh. Iya. Kalau gitu, Pak, sekarang bantuin Pitput pulang ya. Mereka pun bersama-sama pulang ke sarang Pitput. Burung Pitput terbang tinggi, tinggi sekali. Burung Pitput terbang tinggi, tinggi sekali. Pitput pun tiba di sarang. Setibanya di sana, ia tidak lupa mengucapkan apa? Iya, terima kasih. Pak Otan, terima kasih banyak ya sudah mengantarkan Pitput kembali ke sarang. Sama-sama, Nak. Kalau begitu, Pak Otan pergi dulu ya. Masih ada kerjaan. Iya, Pak. Kalau gitu makasih ya, Pak. Iya, Pitput. Pak Otan pun pergi meninggalkan Pitput. Setibanya di sarang, ia segera memeluk ibunya. Ibu, maafin Pitput ya, Bu. Tadi ceritanya panjang.
Tadi Pitput lagi belajar terbang, tiba-tiba angin datang, pohon bergoyang, dan akhirnya Pitput tersesat. Sudah, tidak apa-apa Pitput. Yang penting sekarang kamu sudah pulang. Maafkan Pitput ya Bu. Pitput berjanji akan lebih hati-hati lagi. Sudah, tidak apa-apa nak. Ibu pun lalu memeluk Pitput dengan sangat erat. Nah, itu dia cerita dari Sabil. Itulah cerita dari Sabil. Terima kasih sudah mendengarkan. Sabil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.